Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Masita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan, mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.9 yang didampingi oleh Ibu Fasilitator kami, Ibu Istiqomah Amalia, dan pengajar praktek Ibu Ratna Saridewi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yakni mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bait pantun. Memberi senyum kepada siswa, sepenuh hati membentuk akhlak. Mari kita menjadi guru istimewa, menuntun segala kodrat pada anak. Berpakaian rapi hendak mengajar, tidak lupa siapkan bahan ajarnya. Mari bimbing siswa dalam belajar dengan berorientasi pada kebutuhannya. Selanjutnya, saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir dan saya percaya bahwa anak hanyalah selembar kertas putih dan kita sebagai pendidik wajib mengisi lembar tersebut dengan hanya pembelajaran yang berfokus pada aspek kognitif. Jadi, peserta didik dinyatakan berhasil jika nilainya melebihi atau mencapai KKM. Dan saya merasa gagal jika peserta didik saya nilainya di bawah KKM. Dan saya yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah berada di kelas, karena kelaslah satu-satunya tempat yang diciptakan untuk mereka belajar sehingga anak-anak lebih konsentrasi belajar di kelas. Dan saya hanya sekedar mentransfer materi yang saya sampaikan sehingga anak-anak sekedar menghafal tanpa mereka memahami apa yang saya sampaikan, sehingga pembelajaran ini sering berpusat pada guru atau teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa murid bukanlah kertas kosong lagi, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Dan saya sebagai guru hanya menempelkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Dengan cara menuntun dan menebalkan coretan-coretan yang baik, dengan memperbaiki lakunya tanpa menghapus dasar yang mereka bawa sejak lahir. Dan guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Artinya, pendidik hanyalah sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid dan menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dengan mempelajari modul ini, saya sadar dan dapat mengubah perilaku saya. Dan saya mengetahui bahwa peran guru adalah Tuturi Handayani. Di belakang kita harus memberikan dorongan dan memberikan kemerdekaan belajar sesuai bakat, minat, kreativitas anak-anak.
sehingga anak-anak lebih belajar dengan menyenangkan. Yang kedua, saya sadar bahwa belajar tidak harus di kelas lagi. Anak-anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, karena apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan bisa berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Dan aspek kognitif bukanlah hal yang terpenting, namun harus diselaraskan dengan budi pekerti, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya, sehingga pembelajaran ini memenuhi aspek seluruhnya. Yang bisa saya terapkan dalam kelas saya, sehingga kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 sehingga anak-anak lebih berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Keempat, yang tak kalah pentingnya yakni pembiasaan budi pekerti melalui pembiasaan baik sebelum memulai proses atau mengakhiri pembelajaran. Yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Dan tak kalah pentingnya yakni sesuai dengan kodrat anak, yakni mengintegrasikan permainan dalam pelajaran sehingga anak-anak lebih fokus dan bisa lebih menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.